Pantai air manis di Sumatera Barat selalu menarik perhatian wisatawan. Ombak yang berdebur lembut, pasir yang membentang luas, dan tentu saja, batu Malin Kundang yang terkenal. Batu itu berbentuk sosok manusia yang seolah sedang bersujud, membatu selamanya sebagai simbol dari kisah anak durhaka. Namun, tidak banyak yang tahu bahwa di balik legenda itu, tersimpan rahasia yang lebih gelap, sesuatu yang hingga kini masih menebarkan aura misteri. Seorang peneliti sejarah bernama Darmawan telah menghabiskan bertahun-tahun meneliti asal-usul batu itu. Malam itu, ia duduk di teras penginapannya yang menghadap pantai, memandangi batu Malin Kundang dengan tatapan penuh tanda tanya. Ada sesuatu yang mengusik pikirannya. Menurut cerita rakyat, batu itu adalah hasil kutukan dari seorang ibu yang sakit hati. Namun, ada catatan kuno yang baru saja ditemukannya di sebuah manuskrip tua di Museum Pagaruyung, yang menyebutkan bahwa kutukan itu bukan sekadar hukuman, tapi ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan di baliknya. Darmawan bergegas mengambil jurnalnya, mencatat setiap temuan yang baru saja ia baca. Manuskrip itu menyebutkan bahwa sebelum Malin Kundang kembali ke kampung halamannya, desa itu pernah diguncang oleh kejadian aneh. Penduduk mulai hilang satu persatu, suara jeritan terdengar dari hutan, dan laut tiba-tiba berwarna merah darah di malam-malam tertentu. Hingga akhirnya, Malin Kundang datang dengan kapal megahnya, membawa nasib yang mengubah segalanya. Darmawan menatap batu itu lekat-lekat. Angin laut berhembus dingin, seakan berbisik sesuatu. Ia merasa ada yang mengawasinya dari balik kegelapan malam. Ia menarik napas dalam-dalam, menyadari satu hal yang pasti, kutukan itu mungkin belum berakhir. Malam semakin larut, tapi Darmawan tak bisa memejamkan mata. Pikirannya terus dipenuhi oleh catatan dalam manuskrip tua itu. Ada sesuatu yang belum terpecahkan, sesuatu yang lebih besar dari sekadar cerita rakyat yang selama ini dipercayai orang-orang. Ia mengambil senter dan memutuskan untuk mendekati batu Malin Kundang. Langkahnya terasa berat saat kaki menyentuh pasir dingin. Ombak bergulung perlahan, membawa aroma laut yang menusuk hidung. Suasana pantai begitu sunyi, hanya suara angin dan deburan air yang terdengar. Saat jaraknya hanya beberapa langkah dari batu itu, bulu kuduknya meremang. Ada sesuatu yang aneh. Batu itu terlihat berbeda dari siang tadi. Permukaannya yang kasar kini tampak lebih berkilau di bawah sinar bulan, seolah basah, atau mungkin berkeringat. Darmawan menelan ludah. Ia mengarahkan senter ke batu tersebut, dan saat itulah ia mendengar sesuatu. Suara lirih, nyaris seperti bisikan. "Jangan kembali." Darmawan tertegun. Matanya membelalak, tubuhnya seketika membeku. Ia menoleh ke sekeliling, memastikan tak ada siapapun di pantai itu selain dirinya. Tapi suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, lebih tajam. "Pergilah sebelum terlambat." Seketika angin bertiup lebih kencang, pasir beterbangan, dan ombak tiba-tiba naik dengan ganas. Darmawan mundur selangkah, jantungnya berdegup kencang. Ia ingin berlari, tapi kakinya terasa berat. Lalu, dari sudut matanya, ia melihat sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Di atas batu Malin Kundang, samar-samar terlihat bayangan seorang pria dengan pakaian lusuh, rambut panjang yang acak-acakan, dan mata kosong yang menatap lurus ke arahnya. Darmawan terpaku di tempatnya. Bayangan itu berdiri tegak di atas batu Malin Kundang. Sosoknya samar-samar namun terasa begitu nyata. Napas Darmawan memburu. Tangannya gemetar saat senter yang digenggamnya mulai bergetar. Angin berembus lebih kencang, membawa aroma asin laut yang semakin menusuk. Ombak berdebur keras, seolah ingin memperingatkannya untuk segera pergi. Namun, rasa penasaran lebih kuat daripada ketakutannya. Pelan-pelan, Darmawan melangkah mendekat. Setiap jejak kakinya di pasir terasa berat, seperti ada sesuatu yang menahannya. Bayangan itu tetap diam, namun tatapannya semakin jelas. Mata kosongnya memancarkan kesedihan yang dalam, seakan ingin menyampaikan sesuatu. "Siapa kau?" Suara Darmawan hampir tak terdengar di tengah riuhnya angin. Bayangan itu tak menjawab. Tapi tiba-tiba, sesuatu terjadi. Batu Malin Kundang bergetar.
Retakan kecil muncul di permukaannya, menjalar perlahan seperti urat-urat yang hidup. Darmawan terperanjat, mundur beberapa langkah. Di saat yang sama, suara aneh menggema dari dasar laut, seperti raungan yang berasal dari kedalaman tak terbatas. Bayangan di atas batu perlahan-lahan mengangkat tangannya, menunjuk ke arah laut. Darmawan mengikuti arah telunjuk itu, dan detik berikutnya, jantungnya seakan berhenti berdetak. Di kejauhan, di tengah laut yang gelap, ia melihat sesuatu yang tak seharusnya ada di sana. Sesuatu yang membuat darahnya membeku. Sebuah kapal besar. Bukan kapal biasa, melainkan kapal kayu dengan layar robek, dihantam ombak tinggi, namun tetap melaju perlahan menuju pantai. Cahaya remang-remang menerangi geladaknya, memperlihatkan sosok-sosok tanpa wajah berdiri diam, menatap ke daratan. Kapal itu seperti datang dari masa lalu. Darmawan ingin berlari, ingin menutup matanya dan berpura-pura tidak melihat apapun. Tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Kengerian merayap, menelan akal sehatnya. Lalu, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Kutukan belum berakhir. Darmawan berdiri membatu. Napasnya terhenti saat kapal besar itu semakin mendekat. Ombaknya tak wajar, seolah laut sendiri membuka jalan bagi kapal tersebut. Layar yang koyak berkibar meski angin di pantai terasa mati. Di atas geladak, sosok-sosok tanpa wajah berdiri diam. Tubuh mereka diselimuti kabut tipis yang berkilauan di bawah sinar bulan. Darmawan mencoba berpikir jernih. Ini tidak masuk akal. Kapal itu terlihat seperti berasal dari abad yang lalu, namun wujudnya masih utuh. Ia merogoh ponsel di sakunya dengan tangan gemetar, berniat mengambil gambar. Namun saat ia mengangkatnya, layar ponselnya mendadak gelap. Baterai yang tadi masih penuh tiba-tiba mati begitu saja. Tiba-tiba, lonceng di kapal itu berdentang. Suaranya menggema, menusuk telinga Darmawan seperti panggilan dari dunia lain. Sosok-sosok di atas kapal mulai bergerak. Perlahan, mereka mengangkat tangan, menunjuk ke arah pantai, ke arah Darmawan berdiri. Ombak semakin tinggi, seolah marah. Darmawan mundur selangkah, ingin lari, tapi kakinya terasa lemas. Lalu, dari arah laut, terdengar suara lain. Suara langkah kaki yang berat, menyeret sesuatu di atas kayu basah. Sosok itu muncul. Seorang pria, berpakaian lusuh dengan jubah panjang yang basah kuyup, berjalan menuju tepi kapal. Rambutnya panjang dan berantakan, menutupi sebagian wajahnya yang tertunduk. Langkahnya lambat, tetapi setiap gerakannya menimbulkan aura yang mengerikan. Darmawan tahu siapa sosok itu. Sebelum ia bisa menarik napas, pria itu mengangkat wajahnya. Matanya kosong, kelam seperti lautan malam. Bibirnya terbuka, dan dari dalam tenggorokannya keluarlah suara yang membuat darah Darmawan membeku. "Kenapa kau membangunkanku?" Darmawan gemetar hebat. Sosok pria di atas kapal itu kini menatapnya langsung. Mata hitam kelamnya seperti jurang tak berdasar, menyedot setiap keberanian yang tersisa di tubuhnya. Darmawan ingin berlari, ingin membuang jauh pandangan dari sosok itu, tapi tubuhnya terkunci, seolah ada tangan tak terlihat yang mencengkeramnya. Laut di belakang kapal mulai bergolak. Ombak yang tadinya bergulung biasa kini membentuk pusaran besar, seakan ada sesuatu yang hendak bangkit dari dasar lautan. Sosok pria itu perlahan turun dari kapal. Langkahnya seolah melayang di atas air. Setiap pijakannya meninggalkan jejak hitam yang seketika terserap kembali oleh ombak. Lonceng kapal berdentang lagi. Kali ini lebih keras, lebih menusuk telinga. "Kau tak seharusnya ada di sini." Suara pria itu bergema, terdengar dari segala arah. Darmawan menelan ludah, berusaha mengumpulkan keberanian. "Siapa kau?" Suaranya bergetar. Sosok itu tak langsung menjawab. Wajahnya yang tirus dan pucat perlahan berubah. Guratan luka muncul di pipinya. Pakaiannya tampak semakin usang dan compang-camping. Kemudian, bibirnya bergerak perlahan, mengucapkan sesuatu yang membuat Darmawan merinding. "Aku adalah yang terbuang. Aku adalah yang dikutuk. Aku adalah Malin Kundang."
Darah Darmawan seolah berhenti mengalir. Tidak, ini tidak mungkin. Malin Kundang hanya legenda, hanya cerita rakyat. Tapi pria di depannya bukan ilusi. Angin laut tiba-tiba berembus lebih kencang, membawa aroma garam yang bercampur sesuatu yang anyir. Dari balik gelombang, terdengar suara erangan, seperti jeritan dari makhluk-makhluk yang terkubur di dasar lautan. Darmawan ingin berteriak, ingin berbalik dan lari sekencang-kencangnya. Tapi sebelum ia sempat bergerak, Malin Kundang mengangkat tangannya. Dan seketika, pasir di bawah kaki Darmawan mulai retak, seakan ada sesuatu dari dalam tanah yang ingin menariknya masuk. Darmawan menjerit panik saat pasir di bawah kakinya mulai merekah. Sesuatu di dalam tanah bergerak, merayap ke atas, mencengkeram pergelangan kakinya dengan dingin yang menusuk tulang. Ia berusaha menarik kakinya, tapi semakin ia melawan, semakin kuat cengkeraman itu. Di depannya, Malin Kundang masih berdiri diam. Sorot matanya kosong, tapi ada sesuatu yang mengerikan dalam tatapannya, sebuah penderitaan abadi yang tak terkatakan. Ombak mengamuk, dan langit yang tadi cerah kini menghitam pekat. Petir menyambar di kejauhan, menerangi sosok-sosok yang mulai bermunculan dari dalam laut. Mereka menyerupai manusia, tapi kulit mereka pucat seperti mayat, mata mereka hampa, dan tubuh mereka bergerak kaku seperti boneka yang dikendalikan oleh sesuatu yang tak terlihat. Mereka semua terikat dalam kutukan ini. Suara Malin Kundang lirih, hampir seperti bisikan yang terhanyut angin. Darmawan tersentak. Kutukan apa? Ini semua hanya legenda. Ini tidak nyata, teriaknya. Berharap ini semua hanya mimpi buruk yang bisa ia bangun darinya. Malin Kundang tersenyum tipis, senyum yang tidak membawa kehangatan, melainkan kesedihan yang begitu dalam. Kutukan ini lebih nyata dari yang kau bayangkan. Kau telah membuka pintunya, dan kini kau tidak bisa kembali. Darmawan menggeleng keras, menolak mempercayai kata-kata itu. Tapi pasir terus menariknya ke bawah, dan dari dalam tanah, muncul tangan-tangan hitam yang menggenggam tubuhnya erat. Ia menjerit, meronta, tapi cengkeraman itu tak melepaskannya. Di saat yang sama, kapal hantu di tengah laut mulai bergerak mendekat. Lonceng berdentang lebih keras, seakan memanggilnya. Sosok-sosok di atas geladak menunduk, seperti menunggu kedatangannya. Darmawan berusaha menarik napas, mencari akal, tapi pikirannya kacau. Malin Kundang tetap berdiri diam, hanya menatapnya dengan mata penuh kesedihan. Lalu, Darmawan menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Tangan-tangan yang mencengkeramnya bukan hanya tangan asing. Di antara cengkeraman itu, ada sepasang tangan yang terasa berbeda. Hangat, tapi penuh luka. Ia menunduk, dan dadanya langsung terasa sesak. Itu adalah tangan ibunya. Darmawan membeku. Tangannya gemetar saat menatap jemari kasar yang menggenggam pergelangannya erat. Itu bukan sekadar tangan asing. Itu adalah tangan yang begitu ia kenal. Tangan yang dulu sering membelai kepalanya saat kecil. Tangan yang pernah menggenggamnya erat saat ia takut gelap. Tangan ibunya. Napasnya memburu. Ini tidak mungkin. Ibunya sudah lama tiada. Tapi kehangatan itu nyata. Jemari yang penuh luka itu bergerak perlahan, semakin erat mencengkeramnya, seolah ingin menariknya lebih dalam ke dalam pasir yang kini terasa seperti lumpur dingin. Darmawan ingin menjerit, ingin melepaskan diri, tapi tubuhnya kehilangan kekuatan. Di tengah ketakutannya, suara yang begitu familiar menggema di telinganya. "Nak, kenapa kau kembali?" Darah Darmawan seketika membeku. Itu suara ibunya, lirih, penuh kesedihan, seperti datang dari kejauhan. Lonceng kapal berdentang lagi. Ombak semakin menggila, mencambuk pantai tanpa henti. Sosok-sosok di geladak kapal mulai bergerak, turun ke air tanpa suara, mendekat ke daratan. Malin Kundang tetap berdiri di tempatnya. Matanya tak lepas menatap Darmawan. Namun kali ini, di wajahnya ada sesuatu yang berbeda. Tatapan penuh penderitaan yang menahun. Dia juga memanggilku dulu, seperti dia memanggilmu sekarang. Suara Malin Kundang lirih, hampir tak terdengar di antara gemuruh ombak. Darmawan menatapnya dengan ngeri.
Apa maksudmu? Malin Kundang menunduk. Suaranya semakin lirih. Ibu tidak hanya mengutukku. Dia juga mengikatku. Selamanya. Darmawan tersentak. Selama ini, yang orang tahu hanyalah kisah anak durhaka yang dikutuk menjadi batu. Tapi tidak ada yang tahu apa yang terjadi setelah itu. Tidak ada yang tahu bahwa kutukan itu lebih dari sekadar hukuman. Kutukan itu adalah perangkap. Dan kini, Darmawan telah melangkah terlalu jauh. Pasir semakin tinggi. Kini sudah mencapai pinggangnya. Ia meronta, berusaha menarik dirinya keluar. Tapi semakin ia melawan, semakin dalam tubuhnya tenggelam. Lonceng kapal berdentang lebih keras. Ombak di belakangnya menggulung tinggi, seakan siap menelan daratan. Darmawan sadar, waktunya hampir habis. Lalu, di tengah suara gemuruh lautan, suara ibunya terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Jangan ulangi kesalahannya. Kau masih bisa pergi. Darmawan terengah-engah. Pasir hitam yang mengikat tubuhnya kini mencapai dadanya. Semakin ia meronta, semakin kuat cengkeraman itu, seolah tidak akan membiarkannya pergi. Kapal hantu yang melayang di tengah laut semakin dekat. Loncengnya berdentang nyaring, seakan bersiap menyambutnya sebagai bagian dari kutukan abadi. Di sekelilingnya, sosok-sosok tak bernama terus mendekat. Tubuh mereka basah kuyup. Kulit pucat mengelupas seperti telah lama tenggelam dalam lautan. Mata kosong mereka menatap lurus ke arahnya. Tanpa ekspresi, tanpa emosi. Tangan itu masih mencengkeramnya erat. Tangan yang begitu ia kenal. Tangan yang penuh luka. Tangan ibunya. Jangan ulangi kesalahannya. Kau masih bisa pergi. Suara ibunya kembali terdengar. Lebih lirih, tapi penuh keputusasaan. Darmawan menggigit bibirnya. Kepalanya berputar mencari cara. Tapi bagaimana? Ia sudah terperangkap terlalu dalam. Pasir ini bukan sekadar pasir. Ini adalah kutukan. Satu-satunya yang bisa membebaskannya adalah sesuatu yang lebih kuat dari kutukan itu sendiri. Malin Kundang masih berdiri di tempatnya. Sorot matanya penuh luka. Seakan ia ingin membantu. Tapi sudah terlalu terlambat baginya. Tiba-tiba, Darmawan tersadar. Ada satu perbedaan besar antara dirinya dan Malin Kundang. Malin Kundang menolak ibunya. Tapi Darmawan tidak. Darmawan menarik napas dalam-dalam. Lalu dengan segenap tenaga, ia mengangkat tangannya, mencoba menggenggam tangan ibunya yang mencengkeramnya. Suhu tangan itu begitu dingin. Tapi ia tidak peduli. Ia menggenggamnya erat. Lalu berbisik dengan suara bergetar. Bu, maafkan aku. Sesaat, dunia terasa berhenti. Lonceng kapal yang berdentang tiba-tiba membisu. Ombak yang mengamuk seketika terhenti. Angin yang berembus kencang mendadak lenyap. Sosok-sosok di sekelilingnya berdiri diam, tak bergerak. Bahkan Malin Kundang sendiri tampak terkejut. Matanya melebar, seakan melihat sesuatu yang tak ia duga. Lalu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Cengkeraman pasir yang menelan Darmawan mulai melemah. Pasir hitam yang tadinya menelan tubuhnya perlahan runtuh, seperti kehilangan kekuatannya. Darmawan bisa merasakan tubuhnya sedikit demi sedikit terangkat kembali ke permukaan. Sementara itu, suara ibunya terdengar untuk terakhir kalinya. Begitu lembut, begitu hangat. Kembalilah, nak. Dan dalam sekejap, semuanya meledak dalam cahaya putih yang menyilaukan. Darmawan terhempas ke pasir. Napasnya terengah-engah. Tubuhnya kini bebas. Pasir hitam yang sebelumnya menelan dirinya telah lenyap tanpa jejak. Laut di hadapannya kembali tenang. Seolah tak pernah ada pusaran. Tak ada kapal hantu. Tak ada sosok-sosok yang mengintainya. Ia terdiam beberapa saat. Mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Tangannya gemetar. Masih bisa merasakan dinginnya genggaman itu. Genggaman tangan ibunya. Lalu, perlahan, Darmawan mengangkat kepalanya. Batu Malin Kundang berdiri kokoh di hadapannya. Sama seperti sebelumnya. Tidak ada retakan yang menjalar. Tidak ada bayangan yang berdiri di atasnya. Semua tampak normal. Terlalu normal. Darmawan menoleh ke laut. Tidak ada kapal. Tidak ada sosok-sosok mengerikan.
Sejenak, ia bertanya-tanya, apakah semua itu hanya ilusi? Hanya halusinasi akibat kelelahan? Tapi, napasnya masih berat, kakinya masih gemetar, dan hatinya masih dipenuhi perasaan kehilangan yang begitu nyata. Ia menatap langit, hitam pekat, bintang-bintang bertaburan seperti biasa. Seakan tidak ada yang berubah. Tapi di dalam dadanya, ia tahu sesuatu telah berbeda. Darmawan berdiri dengan susah payah. Ia melangkah mundur, memandang Batu Malin Kundang sekali lagi, sebelum akhirnya berbalik dan meninggalkan pantai yang kini terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Angin berembus pelan, membelai wajahnya, dan untuk sesaat, di kejauhan, di tengah deburan ombak, terdengar suara samar. Suara seorang ibu yang menangis, atau mungkin tersenyum.